Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar tutorial cara mengirim surat keluar melalui Sri Kandi. Pertama, kita membuka aplikasi Sri Kandi dengan mengetik srikandi.arsip.co.id. Kemudian masuk ke akun yang ingin kita gunakan untuk mengirim surat. Apakah ingin masuk ke akun pencatat surat atau akun user? Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan dari pencatat surat dan user itu. Pencatat surat itu terdiri dari pencatat surat utama, Pemda, dan pencatat surat OPD. Kemudian, pencatat surat memiliki hak akses sebagai tata usaha sekretaris yang memiliki tugas mengatur nomor otomatis, registrasi naskah masuk dan naskah keluar, dan memberkaskan arsip. Sedangkan user terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, atau seluruh aparatur sipil negara. User memiliki hak akses sebagai user, yang tugasnya itu registrasi naskah keluar, disposisi, atau tindak lanjut lainnya. Baik, kita akan coba masuk ke akun pencatat surat Dispustaka. Dulu, kita masuk ke file naskah yang ingin kita kirim. Kita perhatikan nomor dan tanda tangannya. Kita copy parameter untuk nomor dan parameter untuk tanda tangannya supaya nanti barcode-nya muncul. Oke. Untuk copy parameter otomatisnya, kita kembali ke Sri Kandi tadi. Kemudian ke menu instrumen kearsipan. Pilih tata naskah dinas, terus template naskah. Jadi di sini terserah kita klik tanda mata yang mana untuk copy parameter otomatisnya. Oke, misalnya kita klik tanda mata yang ini, kita copy parameter otomatis dari nomor naskah dan tanda tangan pengirim. Kita copy parameter nomor naskah, kita copy dan paste ke file naskah tadi. Kita paste ke nomornya, ke tempat nomor naskahnya. Oke, kita rapikan, kita luruskan, rapikan. Oke, kita ke parameter tanda tangan. Jadi kita copy juga parameter tanda tangan otomatis yang ada di nomor 12, kita copy. Kemudian kita paste ke file naskah. Jadi kita bisa mengatur jarak parameternya dari nama jabatan ke parameternya itu kita kasih 3 enter. Kemudian kita luruskan K dengan dolar dan A-nya dan kita masuk 8 spasi. Kemudian jarak parameter ke nama pejabatnya itu 2 enter. Jadi kita rapikan dulu, baru kita simpan. Dan kemudian kalau selesai nanti kita masukkan kembali ke Sri Kandi-nya untuk mengirim surat keluarnya. Oke, kemudian untuk mengirim surat, sebelum itu kita perhatikan dulu menu master. Kita klik ke pengguna, kemudian kita perhatikan penandatanganan. Apakah yang menandatangani surat kita itu sudah ada? Coba kita cari. Kita cari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang. Oke, belum ada. Jadi kalau belum ada, kita tambahkan dengan cara klik tanda biru, tambah baru. Oke, kita cari namanya di penandatanganan. Kita cari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang. Sudah didapatkan, kita klik untuk menambahkan, kemudian aktif, terus simpan. Hasil. Oke, sudah ada di daftar untuk kepala dinasnya. Oke, bisa kita lihat-lihat lagi. Kemudian untuk selanjutnya kita ke tujuan naskah. Jadi kita cek dulu apakah tujuan naskah yang ingin kita kirimkan sudah ada di daftar tujuan. Oke,
Misalnya ini tujuan naskahnya ke Camat Anggaraja. Kita cek dulu apakah sudah ada. Kita cari Camat Anggaraja dan ternyata belum ada. Oke, untuk menambahkan kita klik tanda biru, tambahkan baru. Kemudian jika kita klik tujuan baru akan muncul 3 tujuan naskah. Pertama, tujuan naskah internal Sri Kandi. Tujuan naskah internal Sri Kandi itu yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Nrekang. Jadi kita akan mengirim ke Camat Anggaraja. Jadi kita pilih internal Sri Kandi, kita cari unit kerjanya Kecamatan Anggaraja, kita klik, terus penggunanya nanti akan muncul nama Camat Anggaraja. Kita klik, kemudian kita simpan. Jadi kita sudah tambahkan dan tujuan naskah ke Camat Anggaraja sudah ada di daftar tujuan naskah. Kemudian kita kembali ke tambah baru, tujuan naskah eksternal Sri Kandi. Jadi eksternal Sri Kandi itu yang ada di luar Pemda Nrekang. Jadi di instansinya itu kita isi lingkup naungan dari yang kita ingin kirimkan naskah. Misalnya kita cari Kota Makassar, kita pilih pemerintah Kota Makassar, unit kerjanya kita cari nama dinasnya, nama kantornya, kita cari Dinas Kearsipan Kota Makassar. Oke. Terus penggunanya akan muncul nama pejabatnya, muncul Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar. Kita simpan untuk menambahkannya. Oke, berhasil. Kembali lagi ke tambah baru yang poin ketiga, tujuan naskah eksternal non Sri Kandi. Jadi kita gunakan ini misalnya tujuan naskah kita tidak menggunakan Sri Kandi. Oke, kita lanjut ke grup tujuan naskah. Jadi kita ke bawah ke grup tujuan naskah. Grup tujuan naskah ini untuk memudahkan kita jika tujuan naskahnya banyak. Jadi kita bisa menggunakan grup tujuan naskah. Misalnya kita sudah menambahkan nama grup, misal nama grupnya Kepala OPD Pemda Nrekang. Oke, untuk kita lihat, kita klik mata untuk kita melihat anggota-anggota di grup itu. Kalau tanda kuning itu berarti kita ngedit. Untuk menambahkan baru kita klik biru, terus kita isi penggunanya. Jadi yang muncul di sini itu yang sudah kita input terlebih dahulu di tujuan naskah. Jadi kalau ada yang belum kita temukan di pengguna untuk tambahkan baru, berarti belum kita input di tujuan naskah tadi. Oke, kita tambahkan misalnya Kepala Dinas Kesehatan. Kita tambahkan Kepala OPD yang ada di Pemda Nrekang. Oke, sudah tidak ada. Kemudian kita simpan, berhasil. Terus kita turun ke bawah, scroll ke bawah, kita simpan. Oke, berhasil. Jadi yang kita tambahkan tadi sudah bertambah. Jadi jumlah tujuannya sudah bertambah lagi. Selanjutnya kita masuk ke verifikator. Jadi kita perhatikan apakah yang para peserta sudah ada. Misalnya kita cari Kasubag Kepegawaian, oh iya sudah ada. Kita terus cari yang biasa parap lagi, misalnya Kepala Bidang Kearsipan, kita cari dulu. Jadi belum ada. Jadi kalau belum ada kita bisa tambahkan baru dengan cara kita klik tambahkan baru yang ada di sebelah kanan atas warna biru, kita tambahkan, kita cari Kepala Bidang Pengelola Kearsipan misalnya ya. Kalau kita sudah temukan, kita klik dan kemudian setelah kita tambahkan, kemudian kita simpan. Berhasil. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Arsip sudah ada, ditambahkan di daftar verifikator. Oke, baik. Jadi kita perhatikan kembali
Kasubag kepegawaian sudah ada, untuk para surat, verifikator surat, kepala bidang pengelolaan arsip sudah ada. Selanjutnya kita cari sekretaris dinas. Oke, belum ada. Jadi kalau belum ada, kita bisa tambahkan baru yang ada di sebelah kanan warna biru. Kita tambahkan baru sekretaris Dispustaka. Setelah didapat, kita klik terus simpan. Berhasil. Jadi verifikatornya semua telah ditambahkan: sekretaris dinas, kepala bidang, dan kasubag kepegawaian. Berarti untuk daftar verifikatornya sudah aman. Kita selanjutnya ke tembusan. Kita masuk ke daftar naskah tembusan. Jadi kita perhatikan dulu file naskah yang ingin kita kirim. Kita perhatikan apakah memiliki tembusan. Oke, kalau misalnya ada, misalnya kayak ini, tembusannya ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita cari dulu apakah sudah ditambahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, belum ada. Untuk menambahkan, kita klik tambah baru yang berwarna biru. Akan muncul tembusan internal Sri Kandi, tembusan eksternal Sri Kandi, dan tembusan eksternal non Sri Kandi. Kita akan menambahkan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Nrekang. Jadi kita masuk ke internal Sri Kandi. Kita cari unit kerjanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita dapatkan, kita klik, terus kita klik penggunanya, muncul, simpan, berhasil. Oke, selanjutnya kita ke daftar grup tembusan. Jadi daftar grup tembusan caranya sama dengan grup tujuan naskah yang sebelumnya. Kita bikin grup dan lain-lain. Grup tujuan disposisi. Grup tujuan disposisi juga caranya kayak yang tadi. Untuk menambahkan, kita tambahkan baru klik biru. Untuk melihat mata, klik kembali. Jadi ketika kita sudah ngecek atau isi daftar-daftar yang ada di menu pengguna, kita selanjutnya ke menu instrumen kearsipan, tata naskah dinas, terus ke penomoran otomatis. Sebelum kita masuk ke registrasi naskah keluar untuk mengirim surat, kita perhatikan dulu penomoran otomatis. Kita lihat apakah jenis naskah yang ingin kita gunakan sudah ada penomoran otomatisnya. Misalnya belum, kita bisa tambahkan yang klik tanda biru tambah baru. Nomor dimulai, misalnya penomoran manual di OPD kita sementara berjalan. Jadi di nomor dimulai ini kita isi nomor urut lanjutan dari surat keluar manual OPD. Contoh, di buku surat keluar manual sudah sampai ke nomor urut 54. Jadi kita isi di situ 55. Agar nanti jika kita ambil nomor otomatis, muncul nomor selanjutnya nomor urut ke 55. Kombinasi variabel. Kombinasi variabel itu penomoran otomatis yang dibuat dalam bentuk kombinasi penomoran, terdiri dari kode penomoran yang ditentukan dalam aplikasi Sri Kandi. Jadi di kombinasi variabel kita isi kode penomoran naskah dinas OPD sesuai dengan peraturan tentang tata naskah dinas. Contohnya kita ketik kurung kurawal K, klasifikasinya balas kurung kurawal, garis miring, buka kurung kurawal lagi untuk N, yaitu nomor dimulainya nanti, balas kurung kurawalnya, garis miring lagi, buka kurung kurawalnya lagi, baru V1 balas kurung kurawal. Jadi ini kombinasi variabel sesuai dengan peraturan tata naskah dinas. K klasifikasi, N itu nomor dimulainya nanti muncul, kemudian V1 itu variabel 1. Jadi nanti kita di variabel 1 ini kita mengisi singkatan OPD.
Misalnya kita mengisi di variabel 2, kita isi singkatan OPD-nya di variabel 2, berarti di kombinasi variabel V1-nya itu kita ganti menjadi V2 supaya yang kita ketik di variabel 2-nya itu nanti muncul pada saat kita ambil nomor. Kemudian kalau kita mengisi di variabel 1 dan variabel 2, jangan lupa untuk kombinasi variabelnya dilengkapkan. Oke, kita kembalikan ke kombinasi variabel sesuai dengan penomoran naskah dinas menurut peraturan tentang tata naskah dinas. Lanjut, reset nomor tahunan, jenis penulisan bulan Romawi, jenis penomoran, surat keluar, jenis naskah. Jadi kita pilih, kita ingin tambahkan penomoran otomatis mengenai jenis naskah apa. Misalnya ini kita tambahkan mengenai berita acara. Terus klik simpan. Berhasil. Jadi jenis naskah berita acara tadi sudah masuk ke daftar penomoran otomatis. Jadi ini beberapa jenis naskah yang telah didaftar pada penomoran otomatis. Selanjutnya, jika pada menu pengguna sudah diperhatikan, sudah ditambahkan penomoran selesai, kita ke naskah keluar, registrasi naskah keluar. Di form registrasi naskah keluar inilah tempat kita untuk mengirim surat. Jadi pertama dikirimkan melalui, kita pilih unit kerjanya, misalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, kita dapatkan, kita klik dinasnya, jenis naskahnya kita pilih. Misalnya ini mengenai surat dinas tanda tangani kepala OPD, kita klik. Sifat naskahnya biasa, klasifikasinya 000.5 mengenai kearsipan, misalnya kearsipan. Terus kita klik ambil nomor. Muncul kombinasi variabel yang kita sudah isi tadi, kode penomorannya. Jadi 0.5 itu kearsipan, klasifikasinya. XXX itu nomor mulainya, nomor urutnya nanti yang muncul setelah ditandatangani, dan Dispustaka singkatan OPD-nya. Lanjut, nomor referensi tidak diisi. Kita ke hal kita isi, kita bisa copy perihal yang ada pada surat kita, pada naskah kita. Kita copy perihalnya, halnya. Ini kayak permohonan peserta sosialisasi dan binte, kita copy, kemudian kita paste ke halnya, hal yang ada di aplikasi Srikandi. Lanjut, isi ringkasan kita bisa copy inti isi surat, juga copy paste halnya, jadi hal dan isi ringkasannya sama. Oke, lanjut ke file naskah, kita klik browse, kita masukkan file naskah yang ingin kita tambahkan, ingin kita kirim, kita klik, terus kita open, kita masukkan filenya, sudah masuk. Kemudian kita juga bisa tambahkan lampiran naskah yang berbentuk JPG, PDF, dokumen, Excel, atau jenis lainnya. Lanjut ke tujuan utama, grup tujuan, kita klik grup tujuan. Grup tujuan itu digunakan untuk mengirim naskah ke tujuan yang banyak, seperti para kepala OPD se-Pemda Rekang. Klik nama grup, akan muncul yang sudah kita tambahkan pada grup yang kita pilih. Misalnya file naskah yang kita ingin kirim ini tujuan suratnya hanya satu, kita masuk ke utama, internal, eksternal Srikandi. Kita cari tujuan naskahnya tadi, Camat Anggeraja. Lanjut, verifikator, kita pilih yang verifikasi surat, misalnya Kasubag Kepegawaian, kita klik, kemudian kita tambahkan lagi kepala bidang. Oke, kita tambahkan, kita klik kepala bidang, kita tambahkan kepala bidang, dan sekretaris
dinas. Kita tambahkan Pak Sekretaris. Oke, jadi kita sudah tambahkan 3 verifikator yang akan verifikasi surat. Jadi kita urut menurut jabatan yang terendah dari Kasubag, Kepala Bidang, dan Sekretaris. Lanjut, penandatanganan kita pilih Kepala Dinas. Kita tambahkan Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan menandatangani surat. Lanjut, tipe tanda tangan elektronik, visual tanda tangan elektronik QR. Kemudian kita simpan. Berhasil. Selanjutnya, untuk melihat dan mengirim naskah, kita ke aksi. Tanda kuning pensil itu menandakan edit, yang tanda mata untuk melihat dan mengirim, tanda info itu untuk melihat status, dan simbol sampah berarti untuk menghapus. Lanjut, untuk mengirim kita klik tanda mata, akan muncul tampilan naskah yang ingin kita kirim tadi yang telah kita masukkan, muncul reviewnya. Terus yang berwarna merah itu yang menggunakan parameter otomatis. Jadi kalau naskahnya masih berwarna merah, yang parameter otomatisnya itu berarti suratnya belum ditandatangani. Nanti kalau suratnya sudah ditandatangani akan berubah menjadi warna hitam. Kita bisa scroll ke bawah lagi untuk memastikan daftar verifikator apakah sudah benar. Kita juga bisa ngecek daftar penandatanganan untuk memastikan semuanya sudah sesuai. Selanjutnya geser ke atas lagi untuk kirim konsep. Jadi kita klik kirim konsep, akan ada pemberitahuan bahwa naskah akan terkirim ke akun verifikator yang pertama. Jadi ke akun Ibu Kasubag dulu, kemudian ke akun Pak Kepala Bidang, dan kalau sudah di ACC juga terakhir akan masuk ke akun verifikator Pak Sekretaris sebelum masuk ke akun yang menandatangani. Selanjutnya terakhir kita klik ya kirim. Berhasil, naskah surat kita sudah masuk ke akun verifikator yang pertama. Jadi untuk tutorial cara mengirim surat keluar melalui Sri Kandi sampai di sini. Selanjutnya kita ke tutorial cara verifikasi surat. Oke, terima kasih.